permasalahan yang saya ambil itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh faktor genetik dan lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik anak-anak di usia dini. Yang kedua, itu ada nutrisi seperti apa yang paling berpengaruh terhadap kemampuan belajar dan berkembangnya anak. Molekul pada materi genetika yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup adalah DNA atau asam deoksiribonukleik. DNA sendiri merupakan molekul yang berada pada genetika dan letaknya berada di kromosom. Itulah mengapa DNA dan genetika memiliki hubungan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Pada DNA terdapat purin A dan G, serta pirimidin T dan U. Sementara itu, RNA dalam dua bahasa nitrogen tersebut terdiri dari purin A dan G, serta pirimidin T dan U. Selain jenis kandungannya, jumlah DNA akan tetap sama di dalam tubuh manusia. Nomor 4. Kenapa gen disebut berperan penting dalam menentukan sifat individu? Jelaskan. Karena gen adalah unit dari pewarisan genetik yang menyandikan informasi untuk sintesis protein dan menentukan berbagai karakteristik biologis. Sejarah genetika dimulai dengan penemuan penting oleh Gregor Mendel, seorang birawan Australia pada abad ke-19 pada tahun 1953. James Watson dan Francis Crick bersama dengan Rosalind Franklin menemukan struktur DNA sebagai heliks ganda yang menjelaskan cara informasi genetik disimpan dan ditransfer. Nomor 6. Apakah perbedaan dari parental, gamet, filial, gen, genotip, dan fenotip? Yang pertama, ada fenotip, yaitu sifat yang tampak atau ciri khas pada suatu individu yang bisa dengan mudah diamati secara fisik. Contohnya, warna kulit, tinggi badan, dan warna mata. Yang kedua, ada genotip, yaitu sifat yang tidak tampak dan ditentukan oleh pasangan gen berurutan yang berperan untuk menentukan warna kulit asli. Yang ketiga, ada parental, yaitu induk dari kedua organisme. Habis itu, selanjutnya ada filial, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan antara kedua induk, yaitu parental. Yang habis itu ada gamet, yaitu sel kelamin atau sel telur. Yang terakhir ada gen, yaitu unit dasar dari pewarisan sifat. Bona hibrida merupakan persilangan dengan satu sifat beda, sedangkan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Bunga merah dan harum memiliki alel merah dan alel harum yang dominan, dan bunga putih memiliki alel putih dan alel tidak harum yang sensitif. Jika kita melakukan persilangan antara keduanya, maka alel merah dan alel harum akan mendominasi, sedangkan alel putih dan alel tidak harum akan tetap berada di dalam F1, namun tidak muncul secara fenotipik. Jadi genotipe F1 dari hasil persilangan ini adalah NMKH. Nomor 9. Persilangan antara tanaman yang bergenotip AABB dan AABB. Misalkan AABB memiliki sifat bulat kuning dan AABB memiliki sifat kisut hijau. Bentuk bulat dominan terhadap kisut A dan warna kuning dominan terhadap warna hijau. Nomor 10. Rambut lurus adalah resesif, sedangkan karakter rambut keriting pada pasangan suami istri adalah heterozigot. Ketika pasangan heterozigot memiliki anak, terdapat dua kemungkinan alel yang dapat dikombinasikan dengan alel A. Salah satu orang tua dengan alel A dari orang tua lainnya. Oleh karena itu, kemungkinan genotip anak-anak mereka adalah 25% rambut lurus dan 50% rambut keriting. Jika pasangan suami istri berkulit normal menghasilkan anak albino,
maka kemungkinan genotip dan fenotip kedua orang tuanya adalah karier. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diagram persilangan berikut ini. Maka, terdapat kemungkinan keturunan mengalami albinus sebesar 25%. Dengan demikian, genotip kedua orang tuanya itu adalah AA.